Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Skuad Timnas Indonesia Senior akan melakoni 2 laga perdana mereka dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini Timnas Indonesia berhasil lolos ke dalam grup F dan akan segera melakoni 2 laga tandang melawan Timnas Irak dan juga Timnas Filipina. Tepatnya pada tanggal 16 November dan 21 November mendatang. Tentu saja 2 laga tandang di 2 negara berbeda akan sangat melelahkan bagi fisik para pemain Timnas Indonesia. Apalagi lawan yang akan mereka hadapi saat ini merupakan lawan yang cukup berat dan masing-masing memiliki keunikan tersendiri di dalam permainan. Oleh karenanya, Coach Sintayong harus memikirkan taktik yang tepat untuk bisa memaksimalkan permainan dari skuad asuhannya. Karena 2 laga pertama di kualifikasi ini sangat menentukan bagaimana perjalanan Timnas Indonesia ke pentas dunia di tahun 2026 yang akan datang. Jika Timnas Indonesia bisa memenangkan 2 pertandingan melawan Timnas Irak dan juga Filipina, sudah tentu akan jauh lebih mudah bagi Timnas Indonesia untuk menaklukkan Timnas Vietnam usai Piala Asia di bulan Januari mendatang. Apalagi amunisi pemain yang ditambah dengan pemain naturalisasi akan menambah kedalaman skuad dari Timnas Indonesia. Berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia melawan Timnas Irak dan juga Filipina. Pada laga pertama di putaran kedua ini, Coach Sintayong dapat dipastikan menggunakan formasi yang serupa dengan memasang 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain penyerang. Dengan beberapa skema perubahan taktik yang menyesuaikan dengan gaya permainan yang juga disuguhkan oleh Timnas lawan. Dan untuk posisi kiper, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan jasa Nadeo Argawinata yang kini mulai menunjukkan performanya stabil di level klub. Nadeo Argawinata yang memiliki postur ideal dengan jam terbang tinggi di level internasional. Sudah tentu akan menjadi salah satu tembok kokoh yang dimiliki Timnas Indonesia untuk bisa menahan gempuran dari tim asal Timur Tengah ini. Hal tersebut dikarenakan Timnas Indonesia akan melawan Timnas Irak yang memiliki postur tubuh besar dan memiliki tubuh yang sangat tinggi. Sehingga hadirnya Nadeo Argawinata diharapkan dapat memenangkan duel-duel udara yang akan terjadi di dalam laga. Selain itu, ini juga menjadi salah satu persiapan bagi dirinya untuk dapat tampil optimal sebelum putaran final Piala Asia yang akan datang. Sedangkan untuk posisi pemain belakang, Coach Sintayong dipastikan akan kembali menggunakan trio pemain bertahan yang tangguh seperti Elkan Bagot, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho. Meskipun pada laga putaran pertama kemarin Jordi Amat tidak dapat tampil dikarenakan cedera, namun performa yang dia miliki di umur berkepala 3 sudah tidak dapat diremehkan. Bahkan dirinya juga menjadi kapten utama di Johor Darul Takzim dan memiliki peranan yang sangat penting dalam mempertahankan lini pertahanan. Di samping itu, Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho selalu tampil memukau saat mereka berdua mengenakan kostum merah putih. Kedua pemain tersebut sangat menunjukkan bahwa dirinya layak untuk menjadi pilihan utama tim pelatih setidaknya dalam 1 atau 2 tahun yang akan datang. Sahaine Patinama, pemain asal Liga Norwegia dengan posisi sebagai sayap pertahanan, juga menjadi salah satu nama pemain paling potensial dipilih sebagai pilihan utama Coach Sintayong. Ketenangannya saat membaca arah permainan dan skema permainan yang mengandalkan kerjasama tim tentu menjadi satu nilai tambah yang dimiliki oleh pemain ini di mata pelatih. Apalagi Sahaine Patinama juga telah membuktikan kelayakannya setelah tampil selama 70 menit penuh di laga kedua melawan Timnas Brunei Darussalam kemarin. Sehingga sudah tentu dirinya akan masuk sebagai pemain utama dalam formasi yang akan digunakan oleh Coach Sintayong saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Irak di putaran kedua yang akan datang. Sandy Walsh. Di posisi sayap kanan pertahanan nampaknya terdapat 2 pemain yang memiliki kualitas seimbang dan saling memperebutkan posisi utama di dalam formasi racikan pelatih. Akan tetapi nampaknya Sandy Walsh dengan segudang pengalamannya dapat menjadi pilihan utama Coach Sintayong pada laga melawan Timnas Irak yang akan datang. Performanya yang terbukti sangatlah maksimal ketika berada di posisi sebenarnya, menunjukkan kualitas Sandy Walsh berada di atas rata-rata pemain yang ada di dalam skuad Timnas Indonesia. Apalagi dirinya juga memiliki karakter yang hampir sama dengan Asnawi Mangkualam yang selalu siap berlari hingga ke dalam kotak penalti dan memberikan umpan kepada rekan setimnya untuk bisa memperbesar keunggulan. Ricky Kambuaya, pemain asal Dewa United kembali mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Ricky Kambuaya berkemungkinan besar akan tampil sebagai pemain utama Timnas Indonesia pada ajang kualifikasi Piala Dunia besok. Dirinya yang berposisi sebagai pemain tengah memiliki peran yang sangat penting untuk skema permainan Timnas Indonesia.
Ricky Kambuaya merupakan sosok pemain timnas Indonesia yang juga menjadi salah satu pemain andalan dari Coach Sintayong. Dirinya bahkan keluar sebagai pemain terbaik pada ajang AFF 2 tahun yang lalu. Dan kini dirinya diharapkan dapat kembali membuktikan kelayakannya berseragam merah putih. Karena sudah pasti melalui 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia ini akan menentukan apakah nama-nama pemain dinilai layak atau tidak untuk dibawa pada putaran final Piala Asia yang akan datang. Mark Anthony Klok, pemain asal Persib Bandung, sampai saat ini masih berpotensi masuk sebagai pemain utama timnas Indonesia. Pemain berposisi gelandang tengah ini mampu menjadi penghubung yang sangat baik untuk timnas Indonesia. Kemampuannya dalam melakukan kerjasama di dalam tim juga menjadi nilai lebih yang mampu memaksimalkan skema permainan yang diinginkan oleh tim pelatih. Apalagi Mark Klok sampai saat ini bisa menjadi pemain senior di dalam timnas Indonesia yang memberikan contoh baik kepada rekan setimnya di dalam skuad Garuda. Selain itu, kemampuannya dalam memanfaatkan situasi bola mati juga masih menjadi andalan dari Coach Sintayong hingga saat ini. Sehingga nama Mark Klok masih berpotensi untuk bisa mengisi posisi utama di dalam skuad timnas Indonesia. Adam Alis, sosok pemain gelandang asal Borneo FC, Adam Alis kembali mendapatkan panggilan timnas Indonesia setelah dirinya berhasil membawa klubnya menjuarai putaran pertama BRI Liga 1. Adam Alis yang berposisi sebagai pemain gelandang sangatlah cocok untuk bisa mengisi posisi ini dengan mengatur tempo jalannya pertandingan. Dan kali ini merupakan kali kedua bagi pemain berusia 29 tahun tersebut masuk ke dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong. Sudah tentu dengan kembali dipercayakannya kostum merah putih kepadanya, Adam Lalis harus bisa menampilkan performa maksimalnya di dalam lapangan. Sebab kini timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang sangat baik dan sangatlah sulit untuk bisa tembus ke dalam jajaran skuad utama pilihan pelatih. Rafael Struijk, pemain asal Adon Den Haag yang sebelumnya hanya duduk di bangku cadangan sebab cedera yang dia alami sebelum pertandingan, menjadi pemain potensial yang akan melakoni laga keempatnya bersama timnas Indonesia. Rafael Struijk menjadi salah satu striker timnas Indonesia yang memiliki kualitas mumpuni untuk bisa dipilih sebagai pilihan utama Coach Sintayong di dalam pertandingan. Ketenangannya dalam membawa bola dan kerjasama tim yang baik membuatnya menjadi pemain yang dapat menyeimbangkan skema pertandingan yang dimiliki oleh tim pelatih. Apalagi kemampuan Rafael Struijk dalam menjalankan instruksi pelatih membuatnya selalu dijadikan pilihan utama jika dirinya dalam kondisi yang sedang fit. Rafael Struijk juga diharapkan dapat menunjukkan ketajamannya sebagai ujung tombak timnas Indonesia karena dirinya juga merupakan salah satu proyek jangka panjang yang disiapkan oleh Coach Sintayong untuk skuad Garuda. Dimas Drajat, pemain asal Persikabo yang mencetak 3 gol dalam satu pertandingan kini dipastikan dapat mengamankan posisinya sebagai pilihan utama Coach Sintayong. Dengan kemampuan mencari ruangnya yang sangat baik, Dimas Drajat dapat menjadi salah satu striker tajam jika diiringi oleh pemain lain yang dapat mensuplai bola dengan baik untuk dirinya. Pada pertandingan putaran pertama yang lalu, Dimas Drajat mampu menguasai lapangan baik di situasi bola darat maupun udara. Sehingga kini keraguan yang ditujukan kepada dirinya dapat sedikit dihilangkan setelah Dimas Drajat menunjukkan performa maksimalnya di bawah asuhan Coach Sintayong. Namun sudah tentu Dimas Drajat harus memiliki performa yang konsisten untuk bisa mendapatkan kepercayaan penuh dari tim pelatih dan bisa tampil dalam kualifikasi Piala Dunia maupun putaran final Piala Asia yang akan datang. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia melawan timnas Irak dan juga Filipina. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.